Oke guys, kita lanjut kembali babak kedua. Tentu saja Indonesia versus Australia di babak kedua ini. Australia berpaut. Siapakah yang akan melaju ke AFC di Saudi nanti? Karena kalau kemudian mendapatkan hasil imbang maka poin Indonesia akan menjadi 4 dengan mengabaikan hasil pertandingan Munabi Mariana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian Indonesia harus berhati-hati karena bagaimana Australia sangat Lolos pun lagi Indonesia peluang bahkan kita lolos sebuah peluang yang kemudian digagalkan dengan sempurna tadi. Coba masak dengan cepat tadi Indonesia Alberto tingkatkan otak atik. gagal kepungan para pemain Australia Nah. juga ketat tadi gagal mengontrol bola Goli karena dilakukan terhadap Queen McPickle. Wasit Khalid tidak terlalu bekerja keras ya, karena dalam beberapa pertandingan cukup bersih pertandingan. Kemudian tadi kita lihat juga pertandingan hanya tambah waktu juga hanya 1 menit dan baru hanya ada 1 kartu kuning dan 1 kartu pelanggaran. Tapi selebihnya keputusan yang diambil menurut saya sangat menarik dan sangat bersih apa yang dilakukan oleh Khalid. Terhadap kapten kesebelasan Australia tadi Queen McNichol main asal Brisbane Roar Menarik ya, karena ada hubungan dengan Indonesia. milik orang Indonesia. Betul. Carlos Key Salah satu kelebihan Australia adalah bagaimana mereka membangun sepak bola mereka itu dari sekolah, kemudian juga sampai ke akademi mereka. Jadi itu yang bisa Jadi Indonesia bilang anak tidak bisa sang sekolahan kemudian keras hati dia. Tapi bagaimana juga Antar sekolah dia. Baru nih keras hati atau antar sekolah dia SD, SMP, tidak sedang MA. berjenjang bae pokoknya. kita belum tahu perkembangan selanjutnya ya, Saya ini kalau nano kompetisi antar sekolah itu kemudian membangun akademi ya. setiap tahun terus mungkin. Belum sepenuhnya ya berkembang seperti beberapa negara Eropa. McNichol Jai Terus yang Miles kurang kerja dinas pendidikannya itu dunia manune di galakna ini kompetisi sepak bola antar sekolah ini. Kalau kita bicara kualitas pertahanan sebenarnya cukup bagus, tapi memang ada ruang, ada rongga yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Australia. Ada 2 tadi yang satu menembus gawang dan satu berhasil di blok ketika hampir melintasi gawang dan ada Yang biar zaman yang nyeker kayak Putu orang sepatu bal. pada langsung ke depan. McNichol dikuasai oleh Indonesia. Hasil pemanasan persipat yang tadi dilanggar oleh Queen McNichol Bumbaru. sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh pemain karena memang situasinya dari cukup beresiko kalau kemudian lepas ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan terhadap Najril menurut saya menjadi pelanggaran yang teknikal sekali. Kita lihat di sini. Lebih ketat ya pressure mereka terhadap para pemain Indonesia. Betul. Tidak selogar di awal ya. Ya punya langsung burung panen per Karena ada resiko kalau kita- Mending nek gedung operane. bisa masuk ke daerah Nanggung kan, oke. target yang tadi berbahaya. Nah, karena itu umpan. Ah, itu lebih dikit ya. Australia penguasaan bola pemain Indonesia harus lebih kuat lagi. Betul. Penguasaan bola, kemudian kemampuan melindungi bola, dan Bernilai bola harus isu bola bola, lagi. kemudian juga sentuhan pertama, Sentuhan dari pertama, sangat bola aktif. saat itu. Karena pressure-nya sangat ketat ya, relatif bagaimana kemudian memang selalu ada pemain yang mendekat Baik. cepat. Orang pakai kayak orang pas wong enggak. Bagaimana memburu bola lebih cepat. Jaluk maju lu. Langsung ke depan. Nah, aduh, potong meh lah. Jadi Australia di anu kan kelabakan kalau nyerang terus Indonesia. Balik McNichol menguasai bola. Nah, Tekanan cepat masih gagal dan dengan sangat baik tadi. Para pemain Indonesia berparu Ya bentuk bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Najril Al-Faro melakukan tracking dan melakukan gangguan tadi ya. Beruntungnya bukan sebuah pelanggaran, tapi jelas ini bentuk dari tanggung jawab karena seorang pemain
dalam situasi apapun ketika memang menjadi pemain terdekat dan dia adalah pemain yang sempat menyentuh bola, maka dia harus mengejar bola itu untuk berbola. Nah, tuh, kroyo main lo Australia. Pemain yang sekarang didorong lebih ke depan sebagai target main, sementara satu pemain dan Holly lebih bermain ke belakang. Grabowski, Burkic, balik pada Grabowski. Jai, lebih banyak bermain di garis belakang. Di press malah ini. Charles Burkic, Jadi mana lu bener nang latar we, daripada Grabowski. mundane nang latar we. Udah gerul kok. Game Yang ngomong sih sebenarnya mati kunci we. Jadi pas mabui turuk lah ya, langsung dikunci. Aku ngeliat dikunci. Otomatis makanan ada kurang kunci. Melakukan tekanan cepat. Mereka bisa ketembang. Di belakang. Charles Burkic, balik pada Grabowski. Jai Miles. Sangat hati-hati Australia bermain seperti itu, lebih hati-hati dibandingin gol pertama. Betul, ini yang memang membuat Australia lebih sabar dan mereka tahu resikonya. Ketika mereka kehilangan bola, maka ada ancaman di situ. Wis menunggu selesai kerja. Iya, wes Ayo. wes kurang ngono we. Melewati garis kan harus kerja. Para pemain Australia sambil melihat peluang terbaik. Suwe men ya Australia tahan we nang setengah lapangan ya. Apa saja yang bisa Gila loh, Australia kayak wedi untuk melihat cara bermain wedi serangan balik Indonesia. supaya kapasitas Kita mau nang kono ini. Oh, 60 nih. seni Maju mana? Australia kurang maju. Kesini Australia. Wedi. Ya, seperti yang sabar, satu adalah sabar untuk menyerang, satu adalah sabar untuk menyerang. Tapi mending sih nek ya no. Di Indonesia Posisi nih, bisa 90% ke depan. apa jeneng kene fisike men karo layar jalan ora. sama seni Baru tutupan. cocok saja oleh Fadli Alberto Edgar tadi asal banyak yang kalah. Juga terus sebelumnya sekalian. Isolasi yang mungkin sempat agresif di awal, tapi pelan-pelan bisa diredam ya. Pada dalam buat Australia mengenai kaki ada seri pemain asal Parmel Lela Yang mana itu Indonesia berbagai desain, udah Australia termain terbuka Nashville asli. dibantu Lela Oh, mantap. Oh, Montir metu. hasil membuat untuk robos pertahanan Indonesia Australia ambil usaha Kecuali kaptennya pepet terus kaptennya jadi ruang. bertahan Pokoknya itu menonton apa yang dilakukan untuk bisnis Nggak bola, cara dia bertahan tempat lain. mata bahaya. Lela udah satu main oleh Fabio bantu Fadli Nah, sangat baik nah, suwe deh. ono butnya. Langsung kan Australia kelabakan udah mundur kabeh. Nah. sudah menunggu pemain Australia masih kita tegangnya langsung ke belakang pada Tengah. masih goli Gigi maju goblok. goli Bukan? Selu. Fabio Ya, kembali Malah nunggu nih bal. kemudian kesempatan itu harus dilakukan dengan sangat
bukan pelaku mana tinggal nembak. Serangan balik. Ketika terlambat tertahan laju bola, maka pasti memberikan kesempatan pemain Australia melakukan tracking ke belakang. Nah, Mandi. kok yang ngebal malah hancur kaki kan. Nah, Sangat cepat. Pada dalam Indonesia. langsung ke Maringan gawang wae lah. Dari H29 di Indonesia untuk menguasai bola, banyak protes Indonesia karena merasa memang dia juga terisolasi dan kemudian merupakan mendapatkan gangguan. Pak Alianto, center back, Nah, aduh, sangat baik dengan gawang. dubur sih, gawangnya, ini baru ngepas. Memperbaiki bola di udara, menggagalkan lempar ke dalam. Fabio tadi Oleh kembali ditulis sebagai susun Mesot yang mungkin setelah mencetak gol selalu melakukan selebrasi dengan Mesot ya, anak dari satu Anwar ya. di PSS Semarang. Betul. Gadoski, Alvaro tadi, Alvaro sih, Alvaro Persis dan Alvaro Australia. Alvaro ya, Hasil Alvaro ya. betul. Iya, dikutak-kutak mana Terus tahu Australia. sudah tampil 4 kali. Kemudian dari Nicholas. Apa iki masya Allah. Alvaro, Gadoski, Turun sampai turun sampai. Jangan main nongol wae, semua celu wae. Australia ge. Perempuan kita. Baik, pemahaman bermain mereka masih berusia sangat muda. Masih Alvaro berganti posisi dengan Jai Miles. Sebelumnya Jai Miles yang lebih banyak bermain di bawah. Kini kita lihat Alvaro, Gadoski memainkan dua posisi yang menunggu Indonesia letak dan menunggu Indonesia membuka celah untuk melakukan tusukan-tusukan tajam dari Australia. Kini Jai Miles bergantian, Jai Miles yang di bawah, Alvaro sudah naik ke atas. Cair rotasi permainan di antara mereka. Maroko. Amat sabar. Saya mainin nang Kesebelasan. lapangan berkutat do papat do. Christian Pulema Lagi pepet. bisa mengecok Fadli lagi. Masih Alvaro belakang dikejar oleh Alvaro juga dari mana saat posisi Bandung. Hasil Alvaro Maroko. lanjut up dari Main di kurang tok. Australia wedi. Posisi mereka berbeda. Mendorong bola pelan-pelan ke depan. Mereka selalu statis di posisi tengah seperti ini. Misalnya kiri pemain kemudian di belakang dorong pelan-pelan. Sebagai penarik Jai Miles dan Alvaro ya. Betul, karena mereka bergantian dalam posisi saat gerak. Kadang Jai Miles yang bermain dari bawah, Alvaro bertemu di atas. Kadang Alvaro di bawah dan Jai Miles bertemu di atas. Kini Jai Miles di bawah pada Christian Pulema. Jai Miles Sedikit mau biar nanti kurang. kalah seperti itu. Ada Christian Pulema coba pelan-pelan ke atas, umpan langsung ke depan pada Indonesia kiri Fadli. Kepung tiga pemain Fadli Nah, luar biasa. Oh, kena main Australia. Pada dalam Indonesia, nah,
paling penting adalah menarik napas terlebih dahulu, membuang bola, menjauhkan bola dari gawang. Itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Kesabaran memang terus dilakukan oleh para pemain Indonesia, fokus sudah tetap harus diperhatikan dan tidak boleh terpancing yang menjadi kunci. Untuk agak sih gimana terpal Maju kalau wah kebut dulu. belakang pada buku bisa memang terlihat pakai 3 pemain belakang, sedangkan Australia 4 pemain belakang. Agak sedikit kontras formasi yang diterapkan kedua kesebelasan. Australia terlihat pakai pola 4-4-2, sedangkan bisa 3-4-3. Ya bisa apa yang dilakukan oleh Sintayong. Betul, karena memang basicnya sama, karena ini adalah bisa dikatakan Nova adalah menjadi anak didik ya dari Sintayong, dan kemudian memang dia tahu betul apa yang diinginkan oleh seorang Yang agak berbeda sebelum timnas 20. Gimana yang pakai 3-4-3 Ayo. karena memang pelatih secara ini agak memiliki konsep yang berbeda ya. harus garis ya. Betul. Nah, Langsung ke depan. mantap. Mana kayak kosong sini? Oh, mana? Kasih. Itu dulu ini sih. Payah. Diajarkan Kita ini bisa kan? Dengan meminta maaf karena apa yang dilakukan sangat agak tidak baik untuk timnas Indonesia dengan situasi tadi serangan balik yang meskipun tidak sebenarnya baik, tapi itu adalah membuka peluang, membuka kesempatan Indonesia untuk Bisa kali kontrol oleh tarik ini kayak sana di Kamu kosong. dari pusat depan gitu, dapat kan shooting gitu. Jangan dari Daniel Aguero langsung tadi. Ada pergantian pemain sudah bersiap nomor 22 dari Australia Lumaru. Musram dari Tatu sampai ke Gaza ini Bukit Fadli panjang kembali lakukan pada Mirza namun gagal. Apa tadi pada Pulela Alvaro Tatu bisa dimulai oleh Goliga Nah, PT nang temen. oleh Mirza. Pressingnya. Buat Australia sudah bersiap yaitu Max Taylor, pemain depan, jadi memang membutuhkan pemain yang lebih bisa memberikan serangan juga untuk Australia setelah mereka dominan penguasaan bola, tapi mereka masih belum sepertinya bisa membongkar pertahanan dari Indonesia. sudah Australia dan Indonesia bertemu terakhir di AFF. Kira banyak pemain mereka juga masih bermain di sini Bung. Ya, sama dengan pemain Indonesia juga ya. Masih banyak hampir semuanya. Betul, Kalau Australia ya ada beberapa ya. betul. Tapi yang kemarin adalah kalau pertama kita itu saya berlangsung dengan jumlah skor yang banyak ya, atau jumlah skor gol di antara kedua tim ini. Masih ada Pulela, masih ada Gamuski, Alvaro, McNichol, Jai Mas, apalagi Tatu masih bermain. Ya, karena hampir semua pemain Indonesia masih bermain sama betul posisinya. Kalau sebenarnya PS cuma merencanakan target untuk bisa lolos dari lolos ke Piala Asia. Karena pesan itu masih akan dilakukan cepat. Melakukan uji coba dari beberapa tim Eropa. Kalau yang lebih kata dari India juga dan juga di Skotlandia 2 kali. Bahkan juga sempat di Swiss. Nah, juga Indonesia tuh belum hati. Di Skotlandia juga kalah, di Swiss juga kalah. Hanya satu menang ketika menghadapi bulan Maret. Artinya serius persiapan tim ini. Bagaimana Australia nampaknya Yo, mainnya kan tetap nang-nang ya. Lawan nyerang nih. Australia. Gila lu. Australia
Terus yang mana nanti rampung wes ora apa-apa. Kalau mereka kita bicara soal kualitas, kita bicara soal bagaimana kemampuan mereka bisa lebih berani bermain dibandingkan dengan main seperti ini. Mereka menilai justru mereka seperti killing time, menunggu terlalu lama. Indonesia yang mereka miliki dengan head to head yang tidak terlalu bagus tentu layak melakukan ini dengan cara bertahan. Saya tadi menjudul bola oleh baik. Nah. Bagus sekali tadi. Oh, sudah Oh, betul. Belum pindah kawangnya bro. sangat Itu. dilakukan oleh Indonesia. Sabar. Tinggal satu hal saja. Slow man. Insya Allah benar gol, insya Allah. Bismillah. Mereka tahu betul ada potensi itu sehingga memutuskan untuk menunggu. Tidak pernah ada kurang dari 3 pemain Australia yang berada di belakang dibandingkan dengan di awal tadi. Beberapa kali hanya misalkan 2 pemain dan itu sangat beresiko. Kalau kubu dua Terus di Tito mendukungnya. dan nomor 2 Antoni di Indonesia yang mencetak 5 gol ketika menghadapi Pulau Mariana dan memang terisolasi ya, terutama di babak kedua meskipun tadi kita juga sempat lihat bagaimana dia punya 2 tembakan ke gawang Indonesia, tapi dua-duanya tidak membuahkan gol, termasuk 1 tadi yang diselamatkan oleh Dalva. Gazeli belakang saja Indonesia jika imbang harus berada dalam posisi runner-up, tapi memang agak sedikit terbuka peluang jika mendapatkan hasil imbang ini. Betul, yang itu yang melihat klasemen terakhir ya. Ya, kalau klasemen sekarang sudah agak sedikit naik ke peringkat 6 ya. Itu dengan poin masih 3 ya. Betul. Karena kan tetap ada pergeseran dari sisi pertandingan sebelumnya dari tim-tim atau di grup lain. Gantian ini lah. Sen. Yang di peringkat 3 sekarang poinnya masih di peringkat 2 terbaik sekarang rata-rata poinnya masih 3. Masih 3. Hanya bersaing dari sisi agregat gol. Tapi Dan milu-milu permainannya Australia Indonesia masuk dalam hitungan poin di penentuan runner up. Dan setelah Lebanon mengundurkan diri Betul. tempat keamanan, kita itu hanya menyisakan 3 tim demikian. Seluruh grup nilai hanya kosong. Nah, Dulu sebenarnya misalnya klasemen ini ya. Cuma tempat. sem. Nah, tadi Indonesia untuk menguasai bola dengan cepat keluar dari balik ganti Australia kuasai bola. Lela Garbuski Sekarang juga sekretariat lebih tinggi loh pertahanan Indonesia ya, mengikuti pergerakan serangan yang dilakukan oleh Australia ya. sangat dinamis. Betul. Ada flexibility pertahanan Indonesia juga cukup baik. Ngetet apa lu nih? Rana ini. Pemain-pemain ini. Aduh. Jadi ketika ada 3 pemain di depan, ada 6 pemain karena 2-2. 1 pemain mendapatkan pengawalan dari 2 pemain. Jadi tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dan tracking yang dilakukan. Australia hati-hati, Indonesia hati-hati. Garbuski, Charles Perkins coba mengejar berusaha langsung cepat ke kotak penalti. Ada Tabu di situ. Oh, dibuang saja oleh Garceli tadi, kurang sedikit sabar untuk membiarkan bola keluar tadi. Ya, mungkin agak terlalu mabuk karena bagaimana pernah ada satu momen di mana timnas senior membiarkan bola tapi ternyata direbut. Tapi itu Momennya beda. beda jauh sekali ini. Menghadapi Tabu belakang pada Jai Miles. Wis, main awal wis langsung terus. Koski pemain asal di Swedia, sama dia bendera Swedia. Miles balik pada Garbuski. Masih orang tua pemain umur. betul. Karena kalau masih di bawah 17 tahun, memang yang menonton masih orang tua ya.
kecuali Indonesia. Memang memiliki betul fanatik dan stadion suaranya dipenuhi oleh pendukung dari timnas Indonesia. Itu efek domino dari penampilan timnas senior ya, yang memberikan efek luar Itu biasa. yang membuat atmosfer nasional di umur berapapun akan ditonton karena memang terangkat dengan penampilan terbaik dari tim nasional senior. Betul. Jadi selalu ada optimisme dalam setiap pertandingan, dalam setiap laga turnamen yang diikuti oleh timnas Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia Australia menunggu para pemain Indonesia lemah ya, harus hati-hati, harus fokus dan konsentrasi. Karena mereka Fokus terlalu lagi ya. Tidak bobokan dengan secepat kilat mereka melakukan serangan untuk mencecar posisi Rusia yang agak gampang. Begal kepada Ramoski kiri. Bahkan pemain-pemain Australia juga tidak terlalu berani maju semua ya, selalu ada 3 bahkan masih ada 5 pemain yang menjaga kemungkinan ada serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi tetap ada 4 pemain di belakang. Dengan Tahir kemarin kita 2 gol melawan Mariana Utara. Di pertemuan nanti ya, Kuwait melawan Mariana tentu saja berapapun skornya Tidak pengaruh. Kuwait tidak terlalu pengaruh. Jadi sebenarnya secara teori Kuwait sudah tersingkir dalam persaingan karena mereka 2 pertandingan kalah ya, menghadapi 2 tim kunci di klasemen. Jadi mungkin Kuwait hanya mencari pelampiasan saja Surat di pertandingan terakhir. Sama ini yang mereka nah area pertahanan dheweke bae Saja Australia seperti ngomong-ngomong ketika permainan apa kosong pun belum ketika masuk. ini Karena mereka berada di area Australia Indonesia saja baik bagaimana menyikapi telu tok isin pranang Indonesia Makanya saya sempat mengatakan bahwa sebenarnya Kesel tok ya. justru dia Iya, yang semua. takut kemudian Australia mah pancen wedi ya tapi kan dengan situasi head to head, kemudian kualitas pemain parah Australia parah men Australia takut sah-sah saja dalam Indonesia kita bermain lebih terbuka pasti Lebih beresiko. celah yang sangat lebar dan bisa dimanfaatkan para pemain Australia yang memiliki permasalahan murah mengkaro fisike yang tinggal bagaimana buklat dan membagi kepahaman ini mana-mana Australia ini apa yang akan dilakukan, apakah memang harus penontonnya geger deh pas dengan skor seimbang 0-0 itu betul. Dan seperti ini memilih jalur untuk minimal pelatih geblek kayak Australia memiliki perhitungan dengan hasil bisa jadi kesel-kesel saya nonton guys rame dari media sosial gitu dalam sepak bola seperti itu sangat dinamis dengan kebutuhan tim yang dihadapi, bukan persoalan oportunis atau sudah seperti apa, tapi tim pasti punya kalkulasi karena tujuan akhir dari sepak bola adalah mendapatkan hasil yang diharapkan. mungkin ketika dalam serangan pada kesel kayak anteng main Australia tinggal jago kalau ngopi harus fight karena pertandingan untuk ini. Kita lihat bahkan penonton pun seperti memberikan teriakan memberikan sorakan kepada Australia ya. apa yang salah Australia menyerang takut terbuka atau Indonesia Terbuka. Kongres akan terbuka atau tentu saja ya memang ini satu dilema yang sangat-sangat memeras otak kedua pelatih. Tapi saya kira kan menjadi headline ya, untuk media-media Australia harus juga. pasti lah aku main kayak main Australia Media Australia akan menyoroti apa yang dilakukan oleh Brazil karena harusnya tidak melakukan seperti ini kalau kita bicara soal kemampuan dan soal kualitas. Itu mereka juga akan menyerahkan Indonesia untuk kenapa tidak mau melakukan tekanan. nanti itu mulu limo mainnya yang ya Tapi lagi-lagi adalah taktik ya. Strategi. Minimal bagaimana intonasinya tidak akan terlalu tinggi kalau kita di sini karena menunggu perkirakan apapun yang terjadi. Dan Australia juga tidak berusaha untuk membawa bola ke depan. Biasanya kalau dalam situasi seperti ini pemain belakang akan misalnya untuk Gila, kemudian kalau main bal ini tok jadi Sama seperti kalau baru mungkin ya kesel tok kalau bal yang bicara lagi 98 ya gajah orang rame Thailand ora seru ya jual beli serangan ya nih sama sekali bahkan tidak mau melewati garis pengen aman seperti latihan maksudnya adalah Tesla Australia
main di Australia kayak apa sih? Simulasi cara bertahan. Ya, sebuah pilihan ya. Apakah memang tim ofisial Indonesia sangat yakin posisi runner-up akan membawa mereka ke putaran final ke Saudi nanti? Jadi hampir sudah sekitar 10 menit bola-bola seperti ini ya. Tentu jika nanti Menit kan dulu. sikap yang diambil adalah dengan apa namanya cukup puas dengan hasil imbang, ternyata gagal sih Bung Maru. Nah itu Harus menjadi satu jawaban Bung Maru. betul karena Itu perjalanannya cukup peluit di sini Australia. mantap itu. Oh, Kemudian iya. kalkulasinya tidak tidak akurat, terus berisiko. Semoga saja tidak terjadi ya bahwa sebetulnya ini pilihan yang sudah diambil oleh Indonesia bahwa mereka cukup puas misalkan dengan hasil imbang. Jika ternyata nanti kalah dalam perebutan runner terbaik, tentu tim ofisial harus bisa bertanggung jawab. Karena tidak mau melakukan tekanan ke Pak. Betul. Meskipun enggak kalau dilihat dari sisi peringkat sekarang di rata-rata kemudian 4 poin yang bermain lebih terbuka juga sangat berisiko. Jadi lebih Ya, benar saja hitungannya benar. betul betul. Menurut saya hitungannya benar. Jika Main apa ya sekarang? membawa tim ini ke Arab Saudi nanti. Tapi jika nanti ternyata tidak akurat hitungannya, Itu jelas harus harus ada yang bertanggung jawab. betul. Harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi. Betul. Dan sejujurnya Bung, selama kita play by play timnas Indonesia, baru sekarang kita melihat seperti ini posisinya. Lihat ya. Betul. Sepanjang kita bagaimana memimpin dalam pertandingan. Sudah berapa menit bermain seperti itu? 10 menit, 10 menit. Pelatih kayak minim strategi mah. Berapa tadi? 65-an sudah. Ada main apa di Australia? Siapa main yang karena bola jalan. Ya. Gua jalan. Ada sesuatu yang ya benar-benar menciderai Fair play ya. fair play. Oh, fair play mungkin itu ya. Pertanyaan. Tapi kalau Parah guys, mainnya seperti ini nih guys nih. Permainnya kayak gini-gini mulu guys. peluang Ya. Nih dari tablik oper sono oper sini nggak ada sekalipun nyerang guys. Aduh gimana ini nasib tim kayak lain. gini mah parah permainan model kayak gini. Sama-sama ingin mencari Parah, apa? Pasti permainannya akan ada kayak pertandingan gitu. seperti itu, karena akan menentukan klasemen akhir untuk runner-up terbaik. Ya memang tentu saja mereka merasa sudah aman. Kalau Australia tentu saja sangat aman jika Untuk bermain imbang. imbang. Betul. Sedangkan Indonesia ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Jika nanti ternyata hasil imbang tidak membawa mereka lolos, ya tentu ada kesalahan di sini Bung Maru. Ya, kenapa mereka tidak mau melakukan tekanan? Betul. Kenapa mereka tidak mau bermain? Tapi jangan kemudian muncul anggapan bahwa dalam tanda kutip Australia ketika mereka tidak ingin mendapatkan atau kemudian mereka dengan cara seperti ini, ya mereka memang secara teori mereka sudah lolos. Sudah lolos. Betul. Dengan hasil imbang mereka lolos. Sedangkan Indonesia harus berhitung Untuk kali terakhir. dengan penentuan di grup-grup lain. Dia kemaju. Ya paling enak memang makan cemilan ya. Ini kan tidak terlalu tegang. Tapi bagaimana gestur para pemain Indonesia sangat waspada, Betul, tetap fokus ya. sangat fokus. Selalu kita pergerakan bola ya. Kita lihat bagaimana posisi dari Pemain Indonesia maju siji kayak nyerang yang dilakukan para pemain dari Australia di belakang. Bergeser ke kiri. Dan pelatih Brad kemarin itu Tetap ya. tetap fokus, konsentrasi melihat apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Bagaimanapun pertandingan masih terus berjalan. 80 sudah masuk kemudian 80. Tapi dari buset 70 yang main rapung. Posisi seperti ini. sabar. Ternyata memang Instruksi. instruksinya sudah seperti itu. Sabar geser, bagaikan sebuah rantai yang terus bergerak. Ya sabar-sabarnya Indonesia berdua yang mana podo-podo cuma di akhir. Pemain-pemain lainnya. Dan semuanya bergerak ke arah bola ya. Pemain belakang juga sama. Pemain kita lihat selalu ketika kiri, ketika ke kanan dari muda sengaja ditunggu. Dan Australia Uninya juga dia memutuskan untuk tidak melewati garis tengah. Bola kembali ke belakang.
Ya mungkin jika Kuwait masih memiliki peluang tentu akan mencederai Pertanyaan, betul. sportivitas. Tapi memang Kuwait sudah hilang dari peredaran atau percaturan memperebutkan tim yang lolos untuk 13 pun Messi hanya menunggu saja dengan kaos kaki yang Ayanovic pun melihat-lihat saja tadi pelatih Brett Bellamy pemain Indonesia pun tidak ada yang berinisiatif untuk mengambil bola untuk mendatangi para pemain Australia yang memegang bola, dan para pemain Australia juga sudah dalam posisi unggul untuk di grup G ini. Pecundang ke sini Australia Rawani Mungkin kalau untuk usia muda agak mengkhawatirkan. Pelatih, Ini kan ada 17 ya. Artinya bahwa bagaimana cara kemudian lolos tanpa Masa strategi yang ini kan menentukan. masih dalam rangka pembinaan dalam tanda kutip ya. Bagaimana mereka proses berkembangnya. Mereka mau main taktik iya, tapi kalau kemudian bermain dengan cara seperti ini untuk lolos, karena ini masih 16. Australia sudah tidak terlalu beresiko untuk memainkan bola seperti ini, strategi seperti ini. Indonesia tetap saja masih beresiko karena masih berhitung dengan tim-tim lainnya di grup lain. Semoga saja hitungan para official Indonesia ini sungguh tepat dengan puas berada di 83 di posisi runner-up. Sudah memasuki menit ke 84. yang nyoting nanti kesel ya. Pemain Indonesia tidak berinisiatif untuk mengambil bola karena bagaimanapun harus dari Indonesia untuk mengambil inisiatif. Ini saja harus Indonesia ya, maju lah. Setidaknya misalnya Mirza yang untuk bergerak maju ya, tapi Mirza juga tidak pernah meninggalkan ya. Kita lihat pelan-pelan Mirza tetap dia akan kembali ke areanya ya. Karena bagaimanapun posisi untuk mengejar kemenangan ada di Indonesia. Betul. Sedangkan Australia memang dalam posisi unggul di grup G ini. Hasil imbang tentu saja akan tetap membawa mereka lolos ke Saudi tahun depan. Sedangkan Indonesia harus terus berhitung dengan runner-up grup lainnya yang tentu saja masih ada. Kita lihat Umarun, Betul, masih ada beberapa tim yang sekarang bersaing untuk di posisi runner-up. Ada Irak, kemudian ada juga Oman, ada juga Qatar ya Bung ya. Ada China, Vietnam, Oman, Irak, Qatar, Umarun. Yang menarik adalah Vietnam ya, mereka dalam posisi yang cukup aman untuk ada di klasemen sementara peringkat kedua terbaik. Tapi peringkat kedua dengan 2 pertandingan mereka sudah 4. Jadi maka Indonesia mengejar poin 4 juga betul. dengan 2 tim yang meraih 2 pertandingan, poinnya 3 baru. Ya, Berarti Indonesia memang sudah sangat yakin mungkin. Kita lihat klasemen sejauh ini ya. Iya, dari klasemen sejauh ini Irak dan Oman dengan 2 pertandingan meraih Masih poin juga 3, ada China atau Vietnam dengan 2 pertandingan meraih poin 4. Sedangkan di posisi kelima Qatar dengan 1 pertandingan poin 3. Ternyata memang Indonesia sudah berpikir akan aman. Betul, dengan kalkulasi bahwa mereka bisa menggeser posisi dari Irak ya, atau kemudian bahkan China yang karena 4 tim lain ya, mereka dengan 7 runner-up terbaik seperti India, Iran, Malaysia, Filipina dengan 2 pertandingan mereka hanya meraih poin 3. betul. Tentu ini akan, ya mungkin Indonesia sudah berhitung pengaruh. Ya, kita berharap memang hitungan itu menjadi harusnya tepat ya, karena memang kalau kita lihat klasemennya sejauh ini ya. Bosenin mainnya kayak gini Semoga saja tidak Australia. meleset apa yang sudah dihitung di official timnas usia di bawah 17 tahun ini. Semoga saja memang bisa membawa Indonesia lolos ke Saudi bulan April. Tentu saja akan disiarkan langsung oleh RCTI kita lolos. Karena Australia juga sama, ketika mereka kalah maka mereka justru akan terlempar dari posisi runner-up. Iya betul. Jadi mereka juga tidak mau ambil resiko. Sama-sama tidak mau ambil resiko. Satu sisi, ketika Australia nanti kalah, maka mereka posisinya akan, yang mereka harus berhitung sampai terakhir ya, karena kan mereka agregat golnya lumayan mereka tinggal menunggu hasil imbang. Betul. Secara teori hasil imbang, makanya mereka juga nyaman dengan hasil imbang daripada hasil imbang Australia adalah
adalah ada di puncak. Puncak klasemen. Hasil yang paling Indonesia Indonesia. hasil imbangnya ada di posisi runner-up. Tapi jika melihat klasemen runner-up terbaik saat ini yang bersih 10 dengan China, Vietnam yang memainkan 2 pertandingan meraih poin tertinggi 4, tentu Indonesia. Kalau mereka kalah, maka posisinya mereka akan terlempar terancam dari posisi untuk runner up. Jadi Jadi sama-sama ambil. nanti rampung 587. Harus berhitung ya. Ya Allah, people yang ngomong guys. 2 grup yang masih lolos. Jadi mereka main aman ya, Super aman, super safe. super safe ya. 87 menit tuh. 87 sudah 15 menit bermain jogging, kita lihat jogging saja para pemain Australia dan Indonesia. Tentu tingkat kewaspadaan tetap harus dipegang oleh Indonesia karena bisa saja pemain Australia langsung melakukan tekanan yang tidak terduga. Terutama di menit-menit terakhir, saya ada potensi bahwa mungkin mereka di menit-menit terkrusial mereka akan mencoba untuk melakukan tekanan. Dan ini juga paling santai untuk mengakhir DPP. Jadi banyak menganalisa dan AHI-nya jarang keluar jadi. Technical yang mereka bergerak saja seperti jogging agar mereka tetap panas. Karena kalau mereka diam justru berbahaya, resiko karena suhunya menjadi turun dan kemudian refleks fotonya juga menjadi turun. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap bergerak. Bahkan hasilnya masih juga tetap bergerak meskipun tidak ada ancaman karena mereka juga jangan. Ya, proses tetap harus profesional. Mereka tetap Rampung wes lah. pergerakan pemain karena bagaimanapun masih Ini sangat kecil itu sangat fatal. jelas. Dan nampaknya memang Australia. Indonesia sudah cukup yakin untuk menjadi runner terbaik jika melihat klasmen dengan hasil imbang 0-0 ini. Tentu Indonesia memiliki Ini kita berapa aja ya? Iya. Kamu main yang bogey urusannya kepriye. Itu akan lebih menguntungkan ya. Jadi saling menunggu memang ya 4 poin. Kemudian unggul dengan agregat gol plus 1. Berarti Indonesia ada di peringkat ketiga di run up terbaik di bawah China dan juga Vietnam. Karena China memiliki sesi gol 2, Vietnam juga 2, sedangkan Indonesia ada 1. Yes. Jadi yang membuat Official Indonesia cukup yakin untuk bisa lolos. Karena memang hanya 2 tim yang bisa mengangkangi Indonesia di peringkat 2 terbaik, yaitu China dan juga Vietnam. Saling kaputi kamu nih. 2 Tukang nyuting. pertandingan 1 kali menang, 1 kali imbang 4 poin dengan plus 2. Vietnam juga sama dengan plus 2 juga. Oman bahkan mereka sudah qualify dengan 1 imbang, 1 kali kalah dan plus 3. Irak sekarang dengan 2 kali pertandingan, 1 kali Terakhir wes imbang. Hasan Saudi Khalid Main yang nonton parah guys, mainnya kayak gini amat ya Allah. pertandingan yang cukup santai dalam 15 terakhir. Kayak di setting dulu. Di antara Australia dan Indonesia di grup G kualifikasi Guys. Piala Asia di bawah 17 Bosankan mainnya ini Australia nggak menyerang. dan skor pun tidak berubah 0-0. Jangan lupa subscribe, like, dan Indonesia harus share. bertarung untuk merebutkan